Izin yang mulia, diberi dong kesempatan kepada kami untuk menanggapi pernyataan jaksa tadi yang seolah-olah menjadi suatu ancaman kepada klien kami di sini. Istilahnya seolah-olah kalau kami menilai bahwa itu harus mengaku. Mereka ini harus mengaku, dan dasar daripada restoratif justice katanya itu adalah pernyataan yang salah bagi saya, bukan harus mengaku. Saya tidak tahu itu. Kalau memang dia tidak melakukan apa yang harus diakui, ini yang jadi permasalahan. Apakah memang saya biarkan dia mengaku hal yang tidak dia lakukan, yang mulia? Itu yang pertama. Saya juga tidak ada kepentingan di sini. Yang pasti saya akan mengungkap kebenaran-kebenaran materialnya. Saya tidak ada tendensius dengan permasalahan ini. Yang pasti tadi pernyataan itu yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum, itu kan kata-kata yang sangat menakutkan bagi seorang terpidana atau terdakwa yang sedang menjalani persidangan di dalam persidangan yang mulia ini. Kalau memang itu yang sebenarnya terjadi, hanya Tuhan yang tahu dan Linda. Saya juga tidak mungkin mengatakan Linda ini betul enggak tidak kelakuan, dan satu kata pun yang mulia demi Tuhan saya mengatakan bantah. Saya tetap di jalan kebenaran. Makanya banyak orang yang panggil saya untuk menyelesaikan perkara. Dan saya juga tidak takut kepada siapapun, termasuk juga kepada penegak-penegak hukum lain. Terus terang yang mulia yang memberikan putusan nantilah yang mulia. Di sini saya hanya mengungkap dan membuka daripada persidangan ini apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana. Dan soal masalah kebenaran tadi Pak Jaksa, saya apresiasi daripada tugas Pak Jaksa itu untuk melaksanakan tugas negara sebagai penuntut umum. Tetapi hal-hal seperti itu yang mengatakan nanti akan kami tuntut, seolah-olah kami akan tuntut tinggi. Kalau kita menilai pernyataan itu, kami juga bukan orang bodoh, kami juga ahli hukum. Kan gitu loh. Jadi kami juga bebas berpendapat sesuai dengan apa yang ada di dalam persidangan ini. Kalau memang jaksa penuntut umum menuntut beliau ini 7 tahun, silahkan. Itu tidak ada kewenangan kami untuk membatasi hak daripada saudara jaksa penuntut umum. Dan tahunya nanti yang mulia hakim memutus mereka menjadi 2 tahun contohnya harus dipenjara. Itu adalah kewenangan daripada yang mulia. Jadi kita harus objektif. Yang kedua yang mulia, kenapa saya begitu getol mempertahankan atau menyatakan bahwa dakwaan ini kurang berdasar sesuai dengan hukum. Katanya bahwa surat itu dipakai jadi barang bukti yang mulia di dalam persidangan. Kalau seorang pengacara dan mungkin juga yang mulia yang sudah biasa di dalam persidangan bahwa kalau alat bukti itu harus dinegajele. Tapi kalau saya yakin kalau kami mengajukan bukti harus ada negajele ataupun contohnya di stempel oleh kantor pos. Tapi kami kan melihat katanya itu dibuat jadi bukti. Tidak ada negajelen di situ, tidak ada kantor pos. Apakah ini betul memang yang dimasukkan di dalam putusan yang perdata hari itu? Kan menjadi tanda tanya yang mulia. Dan kami juga punya hak untuk curiga dengan surat itu. Tapi seandainya itu ada di kantor pos atau memang ya walaupun hanya fotokopi, aku juga tidak begitu seperti bagaimana membela itu gitu yang mulia. Makanya tadi itu saya bilang kepada jaksa penuntut umum, kita di sini fair lah. Bukan masalah istilahnya kepentingan apa, saya memahami. Ya memang kalau diputus bebas ya pasti diperiksa jaksanya. Kalau menurut saya kan gitu. Tetapi kan kita harus memahami ini kan permasalahan hidup dan mati seorang terdakwa yang telah didakwa melakukan satu tindak pidana. Itulah yang mulia yang perlu kami sampaikan di dalam persidangan ini. Dan kami akan serahkan sepenuhnya itu kepada yang mulia hakim. Karena satu-satunya yang menjadi harapan kami, harapan semua masyarakat Indonesia untuk menyatakan keadilan dan kebenaran itu adalah hakim. Kami hanya di sini mengungkap. Dan jaksa juga harus membuktikan dakwaannya. Kira-kira seperti itulah yang mulia. Supaya persidangan ini juga fair. Walaupun pada dasarnya sudah ada perdamaian itu, salah satu adalah upaya yang mulia yang luar biasa dan juga jaksa penuntut umum bersama-sama kita untuk membuat mereka menjadi lebih baik dan memahami apa sih sebenarnya yang terjadi dalam hidup mereka dan akhirnya rujuk kembali. Tapi lepas dari situ tetap hukum acara itu kita harus jalankan
sesuai dengan undang-undang itu yang mulia. Terima kasih. Ya. Tadi kan terdakwa mengatakan keterangan untuk mengetahui perceraian yang isinya bahwasannya dia akan meninggalkan pekerjaannya di desa untuk menghadiri persidangan. Benar, itu ada Pak PH. Ada. Apakah untuk Ibu Rizda, tadi Ibu bilang ada memasukkan surat permohonan cerai ya, tanggal 22 Agustus 2018. Apakah surat permohonan izin cerai ini ada tanggapan dari KTU? Tidak ada Pak PH. Pada saat itu bukti tidak di tempat. Dari kepala puskes? Tidak ada. Tidak ada. Berarti surat permohonan izin cerai yang Ibu minta sebagai PNS untuk melakukan perceraian tidak ada dikeluarkan? Tidak ada dikeluarkan ya? Nah, karena perkara ini adalah perkara tentang yang didakwakan surat izin mengetahui perceraian, apakah surat yang Ibu maksud itu surat izin mengetahui perceraian itu sebagaimana yang jadi bukti yang jaksa tunjukkan? Tidak. Cukup majelis. Ya, Ibu Linda kan seminggu sebelum keluarnya surat tanggal 21